Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Herlianti dengan NIM 22501241021 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait menggambar rangkaian kontrol maupun power dari sistem star delta atau bintang segitiga. Nah, di mana sistem star delta ini biasa digunakan untuk pengasutan pada motor induksi 3 fasa. Perlu diketahui bahwa sistem star delta ini akan secara manual karena menggunakan jogging. Oleh karena itu, tugas video ini dibuat guna memenuhi kewajiban pada mata kuliah praktik instalasi listrik industri yang diampu oleh Bapak Insinyur Alexandria Jayawirdana MM. Baik teman-teman, sebelum kita mulai menggambar, perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya dalam instalasi industri itu terbagi menjadi dua, di mana ada rangkaian power dan juga rangkaian kendali atau kontrol. Nah, untuk rangkaian power di sini itu biasanya dalam komponen atau device-device yang digunakan menggunakan kontak-kontak utama. Nah, di sini ada kontaktor, kita menggunakan kontak utama di mana, dan nanti di kendalinya kita menggunakan kontak bantu. Di sini juga ada tor, kita menggunakan kontak utama. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai menggambar, kita harus tahu dulu komponen-komponen apa yang akan digunakan dalam sistem star delta ini. Yang pertama, tentunya sistem pengaman atau safety dari rangkaian. Sistem pengaman dari star delta ini kita menggunakan MCB satu fasa di rangkaian kendali. Nah, MCB satu fasa ini berguna untuk mendeteksi short circuit dan juga overload pada sistem. Sedangkan pada rangkaian power atau daya kita menggunakan NFB atau no fuse breaker dan juga MCB 3 fasa tentunya. Nah, rangkaian star delta ini karena digunakan untuk pengasutan motor di mana bebannya adalah motor, kita menggunakan TOR atau thermal overload relay yang berguna untuk memutuskan rangkaian, terutama rangkaian kontrol apabila terjadi panas yang berlebih pada motor sehingga menyebabkan overload. Di sini ada kontak utama dari TOR dan sini ada kontak bantunya ya teman-teman. Dan juga ini dilengkapi dengan emergency switch, di mana emergency switch ini digunakan untuk mematikan sistem atau mesin dengan cepat apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Begitu ya teman-teman. Oke, kita akan mulai saja. Sebelumnya di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini berguna untuk memberikan indikasi terhadap situasi-situasi tertentu tergantung variabel yang digunakan. Nah, kita akan menggunakan indikator RST untuk mengetahui supply power, ada supply power apakah dia masuk atau enggak. Di sini ada RST. Lalu kita akan menggunakan lampu run, di mana run ini akan aktif jika sistem mulai berjalan, gitu teman-teman. Ketika tombol on ditekan simpelnya. Dan juga ada lampu standby di mana ketika power masuk, MCB dinaikkan, maka standby-nya akan menyala, mengindikasikan bahwa sistem star delta siap untuk dijalankan gitu, siap untuk ditekan on-nya. Nah, run dan standby ini hidup itu bergantian ya teman-teman. Ketika mesin standby dan run ditekan, maka mesin udah nggak standby kan, jadi sistem akan lampu indikator standby akan non-aktif. Nah, ketika misalnya rangkaian sudah kita tekan on, terus star lalu delta dan kita tekan off, nah itu kan sistem udah nggak run lagi ya, maka standby akan menyala gitu. Nah, di sini kita juga akan menggunakan overload lamp apabila motor mengalami beban lebih ya, karena beban yang diangkut itu terlalu berat sehingga menyebabkan panas, dan juga maka kan bimetal pada tor itu akan memuai gitu loh, akan memuai dan menyebabkan memutus NC sehingga rangkaian kontrol dari star delta ini akan non-aktif. Nah, NO dari overload ini akan kita sambung nanti di lampu indikator overload, mengindikasikan bahwa ini loh sistemnya non-aktif karena ada masalah pada motornya gitu ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan mulai menggambar. Kita akan menggambar dari rangkaian kontrolnya dulu. Nah, kita menggunakan 2 push button, 3 push button maaf, 1 push button on, 1 push button off, dan juga 1 jogging. Jogging ini digunakan untuk peralihan dari star menuju delta gitu. Kita mulai dulu untuk menggambar. Di sini di rangkaian kendalinya ada source NRST. Walaupun seperti yang kita tahu ya, source ini kan mengindikasikan 3 fasa, sedangkan device yang ada di kontrol ini menggunakan satu daya, satu fasa 220 sampai 240 volt AC. Oleh karena itu ya kita tetap menggunakan satu fasa. Kita ambil netralnya dan juga salah satu fasa antara RS atau T. Di sini saya akan menggunakan fasa R. Nah,
kita mulai menggambar saja. Sebelumnya kita sambungkan dulu ya dari source ini ke lampu indikator ini, indikator RST ini untuk mengindikasikan bahwa ada loh supply yang masuk gitu. Jadi memudahkan someday kita mau troubleshoot pada rangkaian. Nah, simpelnya kita sambungkan dulu lewat atas saja. Oh sorry, ini teman-teman. Ini R, nanti ketemu R, hop, lalu S, dan juga T. Nah, setelah ini kan logikanya kan akan hidup gitu kan ketika kita beri supply gitu. Nah, di sini ada netral, nanti kita gambar netralnya di akhir. Kita mulai dari kontrolnya. Pertama, fasa R itu akan masuk ke input dari MCB satu fasa sebagai pengaman pertama. Nah, MCB satu fasa punya fungsi untuk ketika terjadi short circuit atau overload. Output dari MCB satu fasa akan kita gunakan sebagai COM dari overload. Sebenarnya kan overload ini punya penomoran 9596 untuk NC yang di sini, 9798 untuk yang NO. Namun 95 dan 97 ini di-couple jadi satu. Jadi kan satu COM di sini. Jadi lebih mudah kita. Nah, di sini outputnya kita arahkan ke nice. Nah, di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita gunakan outputnya yang 96 kita inputkan ke emergency switch. Yang ini teman-teman. Ini untuk pengaman sistem apabila terjadi keadaan darurat. Nah, ini teman-teman ada emergency switch. Lalu output dari emergency switch kita arahkan ke push button off inputnya nih, sistemnya. Nah, selanjutnya setelah ini kita mulai masuk ke push button on. Push button on di sini. Nah, output dari push button off akan kita sambung ke input push button on. Nah, gini teman-teman. Sip. Nah, selanjutnya output dari on ini akan tersambung ke KM1, kontaktor magnetik 1. Nah, di sistem TAR Delta ini kita akan menggunakan 3 kontaktor atau MC, di mana K1 itu kita gunakan sebagai MC utama, di mana ini terhubung ke sisi pertama motor. Pertama motor itu biasa di label dengan U1, phase U1, V1, dan W1. Nah, untuk K2 kita gunakan untuk MC ketika keadaan delta. Sedangkan K3 itu MC ketika keadaan start. Oleh karena itu dapat disimpulkan ketika K1 dan K3-nya aktif, maka motor akan terhubung secara start. Di mana start ini berguna untuk pengasutan ya, mengurangi arus nominal yang sangat besar ketika motor pertama kali di starting. Sedangkan ketika setelah terhubung secara start selama beberapa detik gitu, maka dengan menggunakan jogging ketika kita tekan, yang hidup adalah K1 dan K2. K3-nya nonaktif. Dalam keadaan ini motor akan terhubung secara delta. Tentunya digunakan untuk ya, karena delta ini kan punya torsi yang besar ya untuk mengangkat beban secara delta gitu ya teman-teman. Next, udah sampai sini kita lanjutin gambar kita. Oke, start on tentu harus kita kunci kan, kita self holding gitu menggunakan NO dari KM1 yang ini. Nah, kita bisa ke outputnya off deh dekat sini. Nah, ke sini. Lalu ini kita outputnya yang 14 kita ke on. Waduh, atas. Sini. Teman-teman, kita zoom gampang deh.
gini. Fungsinya scaffolding ini untuk tetap menyuplai arus ya, walaupun on ini kan hanya momentary. Lalu selanjutnya kita ke rangkaian joggingnya gitu. Nah ini KM1, maka output dari yang KM1 ini yang 14 kita jadikan supply untuk si joggingnya. Nah joggingnya. Nah ini ya teman-teman. Ini kita bisa satukan untuk jadi satu kom ini. Nah ini. Untuk NO dari jogging kita akan gunakan guna mengaktifkan K2 atau KM kontaktor magnetnya delta, sedangkan NC-nya kita akan gunakan untuk menonaktifkan kontaktor magnet dari start. Jadi untuk untuk NC ini akan terhubung ke KM3, sedangkan NO terhubung ke KM2. Ingat karena ini sistemnya start delta, di mana start dan delta itu gak bisa hidup barengan teman-teman. Oleh karena itu kita akan gunakan sistem interlock. Interlock itu adalah sistem mengunci satu sama lain antara KM2 dan KM3. Jadi karena ini akan terhubung ke KM3 ya ini, yang NC kita kasih interlocknya berarti KM2. Nah, ini KM2 kita kasih NC-nya, teman-teman. Nah, NC, terus outputnya ke KM3. Nah, oke. Nah, selesailah yang si part. Lanjutnya delta. Output dari jogging yang NO kita kasih interlock di KM3. KM3 di sini interlocknya ini. Nah, ini masuk ke KM2. Oke. Nah, ingat karena jogging ini kan dia momentary ya, kayak button-button pada umumnya, maka kita perlu scaffolding atau pengunci di KM terakhir, dimana KM2. Oleh karena itu kita kunci deh. Kita taruh di NO aja deh. Jauh apa ya? Sini aja. Sini ke sini. KM2 dong. Masuk. Ini di sini dan juga ininya. Nah, di sini. Oke, ya, sudah terkunci. Nah, maka selesailah sistem start delta kita. Selanjutnya kita mulai untuk merangkai lampu indikatornya. Yang pertama adalah run. Run ini ketika on ditekan, maka run ini mengindikasikan bahwa sistem mulai berjalan. Ya udah, kita run kan. Nah, untuk standby itu berarti setelah MCB dong. Tak perlu. Ini ketika MCB dimainkan dia standby. Sebelum tombol on ditekan. Sedangkan overload itu ketik di sini. Oh iya, salah. Oh ya, standby itu kan harus nonaktif ya teman-teman. Nah, standby itu kan dia memang di sini. Tapi dia harus ketika mesin udah berjalan dia harus nonaktif. Jadi kita sambung ke NC K1. Mana K1? Ini dong, ya Allah. Sini. Kita ambil. Sini, nah ini baru kita masuk ke standby. Nah, sudah jadi sistem kita mulai. Kita mulai hubungkan netralnya. Di sini. Lalu jalan ke sini. Lalu ke sini. Terus sini. Ke sini. Lalu balik ke sini. Sini. Nah, sudahlah jadi rangkaian start delta manual kita, teman-teman. Oke, next kita akan rangkaian power. Langsung fokus ke sini. Nah, untuk rangkaian power perlu diingat bahwa start itu kan intinya di K3 kita tinggal couple ya, sisi kedua motor, sedangkan delta itu konsepnya kan motor tuh kan punya dua sisi, misalnya U1, U2 gitu kan. Terus P1, P2. Terus W1 sama W2 gini kan. Nah,
Jadi ini kan star delta itu konsepnya ketika kita bisa dua keadaan sih, bisa menghubungkan dalam keadaan gini atau ini. Menggambar. Kenapa? Jadi ini rangkaian gayanya. Source-nya kita input ke NFV dulu seperti ini. Lalu kita ke MCB repaste MCB. Kita ke kontaktor 1, kontaktor utamanya. Lalu ke Tor. Lalu ke motor. Nah, untuk kontaktor utamanya atau K1. Nah, sistem star delta itu kita biasa di sisi kedua motor yang ini teman-teman, X, Y, Z atau U2, V2, W2. Nah, kita buat yang starnya dulu karena lebih mudah ya. Kita inputkan randomly aja. Secara start. Selanjutnya adalah sistem deltanya, karena di sini pakai X, Y, Z. Kita ganti dulu di sini. Satu itu ketemunya berarti satu berarti VW X, Y, Z, Z. Berarti U terhubung ke Y, terus V terhubung ke Z. Ini ya sistem deltanya. Pertama U terhubung ke Y, berarti U itu ini ya teman-teman. Kita bisa ambil U-nya itu di 1. U terhubung ke Y. Lalu yang kedua V terhubung ke Z. V yang ini, yang 4. Di sini V terhubung ke Z. Z itu yang ini. Z. Terakhir B terhubung ke X. W yang ini, yang 5. X. X yang ini, yang 2 ini. Nah, oke. Tuh, jadilah yang delta. Jadi ketika start ditekan, KM1 menutup dan KM3 menutup, maka motor terhubung secara star atau bintang. Jadilah proses pengasutan itu. Ketika jogging ditekan, jogging switch ini ditekan, maka starnya nonaktif, KM3 nonaktif, dan mengaktifkan KM2 atau delta. Jadi ketika KM1 dan KM2 aktif, motor terhubung secara delta. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.